Opini jurnalis pada sesi ini akan berbicara mengenai Komisi Penyiaran Indonesia. Kebetulan pada sesi ini saya menghadirkan salah seorang pengurus KPI Pusat, yakni Bung Muhammad Reza yang akrab disapa dengan Bung Echa. Ya. Selamat datang Bung Echa di podcast TVRI Sumsel. Terima kasih. Nah, ini Bung Echa, saya mengundang Anda di sini ingin berbicara mengenai, ini kan tahun politik, semua orang berbicara mengenai pembangunan. Nah, dari sisi penyiaran sendiri Bung Echa, menurut Anda sebagai salah seorang yang paham mengenai Komisi Penyiaran, sudah sejauh mana sih kemerdekaan mendapatkan informasi bagi masyarakat di Indonesia, khususnya kalau di Sumatera Selatan? Nanti kita bahas lagi. Ya, jadi kita memasuki tahun ke-79 Indonesia Merdeka, ya kan? Tahun depan itu 80 tahun Indonesia Merdeka. Saya akan memulai dengan kalimat di pasal 33 bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dipergunakan sebanyak-banyak untuk kesejahteraan masyarakat, begitu ya, untuk kepentingan rakyat. Anda percaya tidak kalau saya bilang bahwa ada masih banyak masyarakat kita yang meski kita sudah 79 tahun merdeka, tapi mereka belum mendapatkan siaran televisi ataupun radio secara gratis? Saya percaya karena kita terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak. Masih ada 113 kabupaten kota yang secara resmi menurut pemerintah, sesuai data mereka, ini data bukan dari saya, datanya dari pemerintah ini. Ada 113 kabupaten yang masyarakatnya itu belum menerima siaran terestrial, artinya blank spot penyiaran. Jadi nggak bisa nonton apa-apa. Kita ini kemarin berbicara TV digital. Saya pernah di salah satu daerah di timur Indonesia itu menjawab pertanyaan itu. Lagi sosialisasi nih soal TV digital. Ada salah satu kepala dinas dari salah satu daerah, saya nggak mau sebut daerahnya. Dia ngomong gini, saya sih tanya jawab. Dia yang pertama angkat tangan dan dia bilang gini, Pak Reza, Anda ini bicara TV digital. Saya dari tadi menyimak, jangankan TV digital gitu. Jangankan mau beli TV digital atau apa tadi namanya, set STB katanya, STB katanya. Iya Pak, gimana? Jangankan STB, orang signalnya aja nggak nyampe daerah kami. Kami untuk nonton presiden kami bicara, untuk nonton pimpinan daerah kami bicara, kami harus bayar 75.000 Pak di TV berlangganan, TV kabel. Yang belum tentu juga TV kabel itu punya izin di TV kabel agar bisa nonton itu. Jadi kemana ini selama ini mungkin yang membidangi masalah informasi? Iya, jadi kan begini, di negara ini yang harus betul-betul dipahami. Di negara ini urusan penyiaran itu dulu diurusi oleh dua lembaga, masih pakai rezim Undang-Undang 32. Begitu ada Undang-Undang Cipta Kerja, jadi 3 lembaga. Yang pertama adalah KPI yang dilahirkan oleh Undang-Undang 32 tahun 2002. Yang mengurusi program siaran, isi siaran, begitu, konten dalam siaran itu. Kemudian KPI juga diminta untuk membantu pengaturan terkait infrastruktur. Tapi kemudian ada juga yang khusus mengurusi teknis dan administrasi, yaitu Kominfo RI. Kalau saya bilang Kominfo di sini jangan pikir Kominfo daerah, tapi Kominfo RI. Kominfo RI itu ngurusin administrasi dan kemudian ada yang namanya teknis, pemancar, daya jangkau segala macam itu pengukurannya di Kominfo. Di sini namanya Balmon kalau di daerah. Ada satu lagi yang muncul Undang-Undang Cipta Kerja, izin itu diterbitkan melalui online. Yang di online single submission. Online single submission itu ada kementerian lain, namanya Kementerian Investasi melalui BKPM. Jadi melalui itu. Jadi udah 3 yang terkait sekarang. Kita kembali ke blank spot tadi, Pak Reza.
137 ya. 113. 113 yang belum mendapatkan informasi melalui TV digital. Jadi mereka mencari tahu bagaimana, tiba-tiba harus mencari bagaimana informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu lewat mana. Nah ini ada beberapa, saya pernah ke salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat, namanya Obel-Obel. Saya pernah ke sana bersama Kominfo gitu. Daerah ini ada sekitar 4-5 jam perjalanan dari Mataram ke sana. Dan itu baru 2-3 tahun terakhir ini kemudian terjangkau terestrial. Saya ada diskusi sama mereka gitu. Saya diskusi sama mereka, tanya masyarakatnya sebelum ada mereka terima terestrial itu gimana caranya Anda nonton. Ada beberapa orang-orang kaya di desa beli TV satelit, beli parabola besar dulu yang rata-rata kata mereka harganya dari 3 juta sampai 5 juta. Kemudian itu kabelnya disambung-sambungin tuh ke rumah warga atau nonton rame-rame di rumah orang yang punya TV itu. Kayak 50 tahun lalu ya. Ya kayak saya dulu SD gitu. Ingat saya dulu SD nonton di rumah paman, dia yang punya televisi dan kita berkumpul dandan dulu begitu pakai bedah. Pakai cuci kaki dulu, harus mandi dulu. Ya begitulah. Itu fakta hari ini. Kita bicara hari ini bukan cuma obel-obel, syukur begitu ya. Ada salah satu program namanya Bakti Siar di Kominfo yang kemudian mereka mendirikan pemancar 11 watt. Di situ kerjasama dengan MUX TVRI, kemudian ngangkut 10 siaran, disiarkan gratis. Akhirnya masyarakat tidak pakai parabola lagi, tapi rame-rame udah bisa nonton. Jadi ada yang masih, Bapak lihat sekarang masih terhitung nonton TV yang belakangnya ada tabungnya. Iya. Di sana masih nemu saya. Masih nemu. Masih ada. Ada yang TV-TV kan yang dikirim ke sini ada yang masih harga 200-300 ribu, yang kecil-kecil itu masih nemu. Kita di sini TV plasma aja udah nggak dipakai. Iya. Semua pakai mau Android TV, Android TV, Google TV. Ya. Iya. Di sana masih ada. Dan saya lihat dan mereka bersyukur sudah ada itu. Yang saya tidak tahu ya, saya dengar setahun kemarin diupdate lagi, baru mau mulai dilanjutkan lagi program itu. Karena kalau program itu mati, maka aksesnya mati lagi. Itu bagi yang punya uang untuk berbayar itu bulanan. Kalau yang nggak punya gimana? Iya gitu. Mereka harus sambung kabel tadi. Jadi sambung kabel tadi kan nanti kena tangkap. Bayar iuran juga. Nanti kalau dia bayar iuran, pasti kan dia kena tangkap. Menyelenggarakan siaran kabel tanpa izin. Keinginan mereka mendapatkan informasi luar biasa. Luar biasa. Jadi sementara kita yang udah di daerah-daerah yang mendapatkan sudah ada TV digital, kayaknya udah hal-hal yang nggak begitu. Sekarang orang udah beralih kepada smartphone. Iya. Mereka kan sementara orang yang di luar sana masih butuh. Nah, Bung Reza, ini kan infrastruktur yang 113 belum terbangun, blank spot. Apakah ada kaitan dengan kan pemerintah kemarin udah membangun nih? Iya. Melalui Menteri Kominfo. Nah, terus ada masalah. Apakah ada kaitannya itu? Menurut sebenarnya menurut saya tidak melihat ke situ ya. Saya melihat sebenarnya kurangnya komunikasi dengan daerah terkait 113 itu menurut saya itu dari kacamata pusat. Kalau menurut saya tidak dari kacamata, coba undang duduk seluruh stakeholder daerah. Saya Sumsel, undang Kominfo Sumsel, undang KPID-nya, undang kabupaten kota Kominfo-nya, duduk. Bicarain dulu. Ini belum pernah duduk satu kali, menurut Anda? Saya nggak pernah diundang tuh kalau ada yang begitu-begitu. Waduh, gimana tuh? Ya, maksud saya adalah ini yang saya baru bilang kemarin di diskusi. Saya sampaikan Kominfo dan harapan saya besar sekali ke pemerintahan yang akan datang bahwa coba duduklah, ajaklah teman-teman di daerah. Minimal daerah bikin diskusi dulu di antara mereka. Indikatornya harus jelas karena kan indikator baru-baru ini pemerintah mengeluarkan yang namanya SK Dirjen nomor 116 tahun 2024, dia menetapkan daerah-daerah 3T penyiaran. 3T penyiaran. Di Sumsel ini ada satu daerah namanya Sumsel 3 wilayah layanan yang dianggap itu belum terjangkau. Sumsel juga ada ya? Ada satu wilayah yang disebut di situ belum terjangkau. Pun demikian yang tidak terjangkau itu ditulis penyelenggara siaran radio FM. Saya tidak mendapatkannya di siaran televisi malah di siaran radio. Ya kalau asumsi saya begitu berarti televisi terjangkau dong, kan begitu. Sementara kalau logika sederhananya bilang kalau radio FM saja tidak nyampe, gimana UHF? Ultra high frekuensi dengan frekuensi pendular kan lebih mudah dijangkau dengan FM sebenarnya daripada UHF. Tapi sudahlah,
menurut saya di mapping kembali. Enggak, saya mikirnya tuh Sumatera Selatan masih ada daerah yang blank spot. Itu Bapak mau ngomong gitu, Jawa Barat yang kita anggap infrastrukturnya lengkap, KPID Jabarnya melaporkan masih ada berapa kabupaten yang tidak terjangkau. Ini PR banget ya, karena Jawa Timur, ketua KPID-nya telepon saya, daerah Jawa Timur juga banyak yang blank spot. Jadi tidak terjangkau itu kami mengartikannya blank spot, tidak ada penyiaran di situ. Begitu. Nah, Banten juga begitu. Nah, terus hadirnya KPI ini dianggap apa nih dengan pemerintah, Kominfo itu dilibatkan terus atau sekedar? Nah, kami berusaha untuk terus menyampaikan karena begini, di dalam undang-undang kan kami memang diberikan tugas, di pasalnya itu diberikan tugas untuk membantu infrastruktur. Bukan kami pelaksana infrastrukturnya, pelaksana infrastruktur itu adalah di kementerian. Kami menyampaikan, makanya menurut kami ini penting. Kemarin kami sudah mengungkapkan berulang-ulang di dua rakornas kami menyampaikan. Sekarang tinggal yang kami sebut dengan political will pemerintah. Dalam hal ini political will Kominfo sebenarnya untuk menyelesaikan ini. Saya ambil contoh misalnya obel-obel tadi. Obel-obel tadi itu kan bisa diselesaikan, yang 500 masyarakat yang ada di desa yang terpencil itu kan dikelilingi gunung, Pak. Di belakang gunung gitu. Itu bisa selesai dengan kemampuan kapasitas teknologi yang sederhana bisa. Pemancarnya cuma 11 watt, Pak. Dia menggunakan solar cell. Dan itu bisa secara teknologi memungkinkan. Sekarang ini pertanyaannya, mau menyelesaikan atau tidak? That's the question. Itu sudah dijelasin, Pak. Nah, ini yang sudah kami jelaskan. Sudah kami jelaskan, memang di negara kita ini carut marut tata peraturannya. Oh, ini yang menyelenggarakan nanti bidangnya yang ini, nanti yang menyelenggarakan akhirnya karena koordinasi antar di dalam kementerian nggak selesai, ya nggak selesai ini urusan. Jadi birokrasi masih panjang juga ya? Masih panjang. Urusan penyiaran kan diurus oleh 2 dirjen di Kominfo. Bukan oleh 1 dirjen. Teknis diurusin oleh SDPPI, administrasinya diurusin oleh PPI. Nah, memang menurut concern kami sebenarnya, ya sudahlah, birokrasi seperti itu. Sekarang bagaimana cara memulainya? Cara memulainya menurut saya sampaikan kemarin ke Direktorat Penyiaran. Cara memulainya adalah daerah diminta berkumpul dulu. Kita perlu membuat, yang kita perlu buat adalah indikatornya. Agar akses kemerdekaan informasi itu bisa ditutupi, bisa diselesaikan, dimulai dengan data kan. Ya kita selesai, kita minta daerah, kalian inventarisir di mana blank spot terjadi. Ya kita lihat aja seperti kita ya di Sumatera Selatan ada Kominfo. Tetapi koordinasi mengenai penyiaran bagaimana, saya kira masing-masing sih. Karena PP-nya menyebutkan penyiaran itu adalah urusan pusat. Itu jadi masalah. Jadi Kominfo di daerah menjadi itu bukan wewenang saya. Cuek-cuek aja. Ya, karena bukan urusan yang harus dia selesaikan. Pada akhirnya tempat pengaduannya di KPID. Begitu di KPID, di Undang-Undang 32 disebutkan, tapi kemudian di Undang-Undang Otonomi Daerah dan PP-nya kemudian tidak menyinggung soal KPID, kan aneh, Pak. Iya, mestinya kan Kominfo itu ngurusin Sumatera Selatan, contoh ya. Harusnya mengenai black spot, tapi enggak. Justru nggak ngurusin cuma yang saya bilang tadi, karena gubernur mau kemana, karena bupati mau kemana, gitu. Karena karena PP-nya yang mengenai pembagian urusan kewenangan itu, penyiaran itu menjadi urusan pusat. Makanya urusan yang saya bilang tadi yang Kominfo itu dipegang oleh Kominfo RI, bukan oleh Kominfo daerah. Tapi meski begitu, saya kembali tadi, contoh seperti saya ke Sulbar. Sulbar itu gubernurnya pengen. Ini PJ gubernurnya itu kebetulan kami kenal baik. PJ-nya tuh pengen karena dia tahu betul begitu disebut lembaga penyiaran, di sana itu ada sekitar 25 lembaga penyiaran, itu cuma ada di ibu kota. Dia keluar sedikit dari ibu kota, kan itu dikelilingi gunung, Pak. Keluar sedikit dari ibu kota itu blank spot semua. Terus dia bilang sama saya, "Mas, ini gimana?" Saya bilang, "Pak, ini kan urusannya pusat. Caranya begini. Bapak dudukin semua stakeholder, Kominfo kabupaten kota juga dudukin, diinventarisir rame-rame, diusulkan rame-rame, bawa sana ke Kominfo RI. Caranya suratnya diteruskan ke Kominfo RI, tembuskan juga ke Pak Presiden dan tembuskan juga ke DPR. Bahwa ini serius loh ini urusan. Ketika blank spot ini terjadi, apa yang terjadi? Masyarakat tidak menerima akses informasi. Ingat, kalau soal penyiaran, itu lembaga penyiaran itu diawasi. Ada banyak lembaga yang memperhatikan. Bandingkan dengan ini, Pak. Siapa yang ngawasin ini? Iya.
Nah sekarang orang berlomba-lomba, internetnya yang dikasih, lembaga penyiarannya enggak, ininya yang dikasih. Mereka pusing dengan signal telepon. Sementara informasi di sini, siapa yang bertanggung jawab dengan informasi yang ada di sini? Enggak. No one's. Iya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pernah bicara dengan saya. Ada beberapa konten di sini yang mereka khawatir. Itu siapa yang bisa men-take down itu? Saya bilang tanya Kominfo Pak, karena nggak ada kewenangan di kami. Itu gimana sekarang kalau ada kasus-kasus seperti itu KPI? Yang penyelesaiannya di Undang-Undang ITE Pak. ITE kan ranahnya pidana. Polisi lah ya. Polisi. Nah mungkin pembahasannya lain. Iya. Tapi saya kembali tadi. Soal akses tadi. ya. Karena ada PJ Gubernurnya merasa ini masalah. Mas ini masalah. Kalau masyarakat saya tidak mendapatkan informasi yang gratis, bagaimana dia mengembangkan kehidupannya? Begitu ya. Akhirnya ya sudah kalau begitu kita bikin diskusinya, undang semua stakeholder, di list sama-sama, kita bikin indikatornya. Selama belum ada indikator dari pusat, dari Kominfo sebagai penanggung jawab urusan penyiaran, administrasi dan teknis, maka kita bikin indikatornya minimal 1 blank spot dulu. Jadi saya kembali mengulang pada masa-masa Ya. masih adanya Departemen Penerangan. Ya. Itu dulu Departemen Penerangan yang namanya Depen itu sangat memperhatikan bagaimana blank spot, bagaimana ini. Ya. Tapi kalau udah sekarang berubah jadi Kominfo, itu nggak ngurusin lagi, undang-undangnya begitu ya, mengatakan bahwa urusan blank spot urusan itu pusat. Memang di saat pembagian urusan di turunan Undang-Undang Otonomi Daerah ke PP itu, urusan penyiaran memang menjadi urusan pusat. Cuma kan yang namanya urusan pusat tanpa pelibatan daerah terkait inventarisir tadi, emang pusat gimana cara neropongnya? Sekarang kan kita diskusi soal SK dari Dirjen PPI tadi menetapkan daerah-daerah itu. Saya tanya indikator soal penyiarannya mana? Karena mereka menggunakan Perpres 64 tahun 2020 yang indikatornya menyebutkan bahwa disebut dengan 3T itu karena misalnya saya bacakan, 1 perekonomian, 2 sarana prasarana, kemudian yang 3 sumber daya, kemudian 4 kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Nah yang kita bisa pakai adalah sarana prasarana dan aksesibilitas. Itu yang kita jawantahkan dalam indikator khusus terkait 3T penyiaran. Kalau sekarang bagaimana yang keluar-keluar 3T ini? Apakah sudah menurut pengamatan dari KPI pusat sendiri udah terjangkau berapa persen ini akses informasi kepada masyarakat di Indonesia? Saya baru rapat dengan KPID tadi dan KPID melaporkan jangankan di 3T, di daerah perkotaan saja, Sumsel, di urban, Jawa Barat, di Sumsel itu ketika dibuat digital itu ada beberapa masyarakat yang bisa dulunya masih kabur-kabur sekarang nggak bisa nonton lagi. Itu kan jadi masalah. Yang kedua, dulu itu ada janji bantuan STB 6 juta untuk masyarakat tidak mampu. Oh iya itu. Masyarakat kemudian oleh pemerintah berhak di 1 juta. Pertanyaannya adalah yang 5 juta 4 juta itu kemana? Sampai sekarang juga nggak diteruskan. Dianggap masyarakat beli secara organik, secara alamiah, secara natural suruh beli. Jadi kan diberikan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu, disiapkan, iya. kan? Itu nggak sampai. Bukan nggak sampai, udah nggak sudah tidak dilanjutkan lagi. Padahal belum semua ya. Belum semua. Jadi gimana sih dari KPI sendiri ini baru nah, urusan infrastruktur. Iya, infrastruktur. Inilah urusan konten. Ini yang inilah yang kami coba terus suarakan. Bahwa kemudian jangan dilupakan penyelenggara MUX gitu, pihak ketiga swasta, kalau TVRI kan tidak mengadakan. Yeah. Swasta itu berjanji ketika dia jadi penyelenggara MUX, saya bantu STB 1 juta, saya bantu STB 200.000, saya bantu STB 300.000. Nah coba cek, sudah berapa banyak yang mereka bantu. Terakhir seingat saya ketika presentasi itu baru bergerak 1 apa 2% dari total yang mereka janjikan, yang mereka salurkan sendiri kepada masyarakat. Sisanya kemana? Belum ada. Nah terus bagaimana? Ini carut marut juga ya, masalah blank spot, masalah infrastruktur. Kembali kepada tugas pokok KPI ya, bahwa masalah konten isi siaran. Ini bagaimana Bung Reza melihatnya ini?
Begini, kita ini sedang terdisrupsi dengan media baru. Itu harus kita akui. Konten-konten kita, nah yang namanya konten, saya mau bedakan dulu. Yang namanya isi siaran itu pasti di lembaga penyiaran kan gitu. Kalau konten di media baru. Isi siaran kita dengan manfaat di TV digital ini mulai sekarang diversity-nya kelihatan. Yang sport sudah ada, ya kan? Yang anak-anak sudah ada. Kemudian yang agama ada, politik ada. Artinya sudah mulai terdiversity. Kalau dulu kan dalam satu TV mulai diversity-nya diharapkan di situ. Nah, sekarang sudah mulai per stasiun lembaga penyiaran. Kontennya itu yang harus kita apresiasi terhadap TV digital. Infrastruktur kan pada waktu itu harapannya alih teknologi ini infrastrukturnya semakin baik. Semakin baik. Dulu bersemut, sekarang tidak bersemut kan. Cuma memang yang menjadi masalah adalah ketika konten isi siaran konten yang ada di media baru sekarang mulai diambil sebagai konten lembaga penyiaran. Ini masalah. Karena saya sering bilang ke lembaga penyiaran ini, baru kemarin kami panggil salah satu lembaga penyiaran yang mengambil yang viral di media sosial, kemudian dia muat atau dia undang orangnya ke TV. Iya, itu sudah sering kali. Sudah sering kali. Iya. Saya bilang tidak semua yang viral itu baik untuk pemirsa. Itu ada undang-undangnya ya Di P3SPS kita sebenarnya ada banyak pasal yang kemudian memperhatikan aspek-aspek siaran. Misalnya norma kesopanan, norma kesusilaan, kemudian juga ada banyak sekali yang kita atur di P3SPS. Tapi wabil usul kami menyampaikan memang bahwa tidak semua orang-orang yang viral itu kemudian pantas diangkat ke lembaga penyiaran. Jadi pemindahan aja dari medsos pindah ke terestrial. Begitu pindah, saya kira begini, gatekeeper terakhir terhadap informasi adalah lembaga penyiaran. Karena begini, banyak masyarakat kita boleh cek yang sekarang mulai teredukasi meskipun sudah berseliweran di media baru, tapi selama di lembaga penyiaran belum ada, itu belum terverifikasi kebenaran informasi tersebut. Tapi bagi pemilik stasiun televisi kan hal-hal yang memang menarik untuk menambah penonton, rating mereka, meningkatkan pendapatan itu oke-oke aja ya. Gimana KPI ini? Iya, tapi gini, kami diskusi dengan pemilik lembaga penyiaran, mereka sadar betul sebenarnya. Coba Anda juga perhatikan di YouTube misalnya, contoh di YouTube peringkat tertinggi itu produksi mana yang banyak diminati? Itu produksi TV, Pak. Ratingnya. Siapa yang mendistribusi siapa sebenarnya ini? Kalau lihat dari rate penonton banyak, contoh saya program-program TV yang populer, itu banyak ada di situ. Jadi artinya sebenarnya oke, kita apresiasi munculnya kreativitas baru di media baru, itu oke. Tapi ada banyak hal negatif juga yang perlu kita perhatikan gitu loh. Bahwa ada kreativitas baru itu good. Tapi ada hal-hal negatif berseliweran di media baru itu juga harus kita akui. Dan ini masalah gitu loh. Itu sekarang KPI udah pernah melakukan? Kami nggak bisa menjangkau itu. Nggak bisa ya? Yang berkomentar siapa jadi itu? Media baru itu kami nggak bisa menjangkau. Ya kalau pendekatannya ITE kan kepolisian, Pak. Cuma kan sekarang pertanyaannya, apakah standar komunitas kan yang menjadi alasan media baru itu kan standar komunitas, itu aturan mainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah standar komunitas yang ada di media baru sama dengan peraturan perundang-undangan kita di Indonesia? Itu kan beda. Jadi masih pemilik stasiun televisi ya dianggap ya oke jalan aja ya gitu ya. Nah terus kembali kepada ini kan tahun politik perdeka nih. Kita mengadakan pemilu serentak. Ini kan pemilik stasiun TV ini kan ya banyak juga yang artinya memiliki kepentingan. Ini menurut KPI apa masih bisa oke-oke aja atau sudah banyak juga teguran-teguran? Kami kemarin menegur ada salah satu lembaga penyiaran yang ketika pemanfaatan keluarganya untuk menggunakan lembaga penyiaran ya, karena di pasalnya di P3SPS dan juga di P3SPS itu jelas bahwa keberimbangan menjadi penting. Kemudian ada juga pemilik-pemilik di daerah, misalnya pemilik radio di daerah, yang saya mendapatkan case itu di salah satu daerah di Indonesia yang dia maju menjadi
calon kepala daerah, kemudian tidak boleh ada calon lain kecuali iklan dia begitu. Itu juga diberikan teguran oleh KPI desa setempat. Ya kita Pak, kembali lagi Bung Reza. Kalau dulu saya ingat kalau ada lembaga penyiaran atau media cetak yang dianggap tidak layak atau melanggar undang-undang, mereka di bredel, mereka di stop. Itu kewenangan pada saat itu. Sekarang KPI masih punya taji nggak sih untuk lu kita sarankan ditutup aja. Udah pernah nggak kita sampai sekeras itu? Tidak ada namanya pemberedelan di masa sekarang. Iya, Kalau nanti, tidak ada. Jadi di kami itu ada tahapan sanksi. Cuma memang tahapan sanksinya 2014 paling keras itu. Anda kalau baca riwayat KPI 2014 kami merekomendasikan pada waktu itu presiden yang terpilih ada 2. Di media satu beda, di media satu beda. Iya. Dua-duanya kan kami rekomendasikan untuk dicabut izinnya. Cuma masalahnya Kominfo berani nggak nyabut. Kan kalau dulu ada namanya pemberedelan ya, zaman itu ada departemen penerangan. Sekarang kan udah berubah nih undang-undangnya. Nah tapi maksud saya kewenangan atau taji KPI ini sampai di mana sih? Kewenangan untuk men-shutdown sesuatu, misalnya ada satu lembaga penyiaran udah terlalu seperti itu. Gimana? Iya, jadi begini. Di aturan main di rezim Undang-Undang 32 dan kemudian di aturan main sekarang Undang-Undang 32 nggak bisa lihat sepintas. Sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus beberapa pasalnya. Jadi Undang-Undang 32 yang diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada turunin PP 5, PP 46 dan seterusnya itu. Dan sejak rezim Undang-Undang 32, kita KPI itu tidak boleh melakukan pemberedelan. Yang kami bisa adalah memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif itu kemudian ada yang di hal-hal tertentu kami bertahap eskalasi sanksinya, tapi ada hal-hal tertentu yang kami harus berikan denda. Dendanya itu bisa sampai 1 miliar. Yang paling besar adalah sanksi yang kami berikan adalah merekomendasikan pencabutan izin. Jadi yang menerbitkan izin itu tetap pemerintah. Menerbitkan pemerintah, yang mencabut izin pemerintah juga. Kan gitu. Pernah nggak sih terjadi selama? Pernah. Pernah. 2014 ketika Pilpres dulu, ketika ada 2 stasiun TV yang kemudian satu mengklaim kemenangan, satu juga mengklaim kemenangan, KPI pada waktu itu klimaksnya mengirimkan rekomendasi pencabutan izin pada 2 lembaga penyiaran. Tapi tugas KPI itu sampai pada rekomendasi pencabutan izin. Jadi dulu kami merekomendasikan penerbitan izin, yang kedua merekomendasikan pencabutan izin. Nah sekarang tinggal di pemerintah. Nah pada waktu itu menurut Bung Reza sendiri undang-undang yang diubah melalui ada undang-undang cipta kerja itu memang diciptakan agar memang tidak tegas atau memang mencari sesuatu agar ya kalau dulu kan ini melanggar beredel, ini melanggar shutdown. Yang kita perhatikan adalah rezim beredel kan juga tidak pas lagi di iklim demokratis kita. Tapi kemudian memang ada sanksi tegas yang menunggu kan. Penyiaran itu di PP terbaru terkait penyiaran PP 46 maupun PP 5 itu dianggap sebagai usaha berisiko tinggi. Nah, usaha berisiko tinggi itu pengawasannya memang harus diketatkan. Makanya kemudian sanksinya rekomendasi pencabutan izin, pengurangan durasi, denda hingga penghentian program itu memungkinkan. Kami di KPI Pusat pernah menghentikan program. Oh iya? Karena terkait terkait beberapa hal yang menurut kami tidak pantas. Itu biasanya program-program reality show. Kami menghentikan beberapa program. Ada yang ingat dulu kasus ada beberapa program yang di TV swasta yang kemudian dihentikan, kemudian dia akhirnya tidak tayang lagi. Ya, karena tidak mendidik lah ya. Iya, dia tidak tayang lagi karena dihentikan itu lebih dari 3 sampai 1 minggu. Itu kan bagi mereka sudah ada sponsornya kan program itu, dan itu mereka kena penalti. Jadi ini ada satu program lagi yang juga mulai penampilan laki-laki bergaya keperempuanan itu mulai kencang lagi, dan itu akhirnya menjadi perhatian KPI. Sekarang sudah mulai kami panggil lembaga penyiaran, sudah kami ingatkan, dan itu sekali lagi kena sanksi itu bisa dihentikan. Kayaknya memang lagi laku ya laki-laki seperti perempuan ya. Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Karena kita lihat kan di tayangan televisi itu banyak sekali yang menghadirkan. Dan itu viral. Iya. Gara-gara viralnya diangkat ke TV. Iya. Itu kewenangan KPI. Kami di TV-nya, bukan di viralnya. Iya, di TV-nya maksud saya bisa. Di TV-nya kami bisa panggil ya? lembaga penyiaran. Iya. Dan kami tegur ya. Dan memang sekali lagi, tadi itu bisa di shutdown, kami merekomendasikan. Karena yang bisa menerbitkan dan mencabut izin itu cuma pemerintah. Itu undang-undangnya.
Begitu Nah, ya, gitu. undang-undang. Jadi Jadi, KPI itu cuma kami pernah sebenarnya di periode awal, kalau saya tidak keliru, pernah memperjuangkan di MK agar semua urusan perizinan menerbitkan dan mencabut itu menjadi urusan KPI, tapi itu ditolak. kalau saya menganalogkan bisa nggak ya KPI, saya sebagai sesuatu ini punya karyawan, lu cari ini keputusan ada pada saya. Anda sudah menemukan, oh ini Pak masalah, tapi keputusan ada pada saya. Adil nggak sih menurut Anda tugas KPI ini gitu? Saya tidak bisa mengatakan adil dan tidak. Kita berusaha untuk memaksimalkan tugas pokok wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Begitu. Kita ini dibentuk dengan Undang-Undang 32. Ada tugas pokok, ada banyak tugas pokok kita yang harus lakukan. Kewajiban KPI melakukan apa? Ada semua di-describe di situ. Dan kita harus maksimal mencapai apa yang diinginkan roh oleh undang-undang Menurut tersebut. Bung Reza, undang-undang yang diciptakan sekarang untuk KPI ini, untuk penyiaran ini memang sudah cukup bagus atau memang masih perlu di Perlu. amandemen lagi sih? Perlu untuk kemudian dilakukan perubahan. KPI kemarin baru melakukan rakornas di keramaian-keramaian soal kemarin revisi undang-undang. Saya akan saya berulang kali state ini dari awal menyatakan bahwa revisi undang-undang penyiaran adalah kebutuhan bagi KPI. Jadi bukan lagi harus direvisi, tapi revisi undang-undang penyiaran adalah kebutuhan dari KPI. Secara kelembagaan kebutuhan kami, secara perkembangan teknologi penyiaran juga itu sudah menjadi kebutuhan rakyat Indonesia. Orang udah berkembang kemana-mana. Ya, Perkembangan contohnya kan teknologi penyiaran. konten media baru kan? Iya. Kalau ada apa-apa, Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? saya tanggung jawab. Oke deh, di penghujung saya masih banyak ingin saya tanya, cuma Iya. karena waktu juga membatasi kita, mungkin di closing statement yang apa yang perlu Bung Reza key poinnya untuk diangkat ini kira-kira? Karena kita bicara, dasarnya kita bicara soal penyelenggaraan infrastruktur daerah, saya berharap ke depan ini yang namanya penyelenggaraan infrastruktur di daerah itu perlu untuk kemudian stakeholder duduk kembali, mendata kembali dengan baik, dengan basis data yang benar, agar kemudian pengambilan keputusan dan kebijakan di pusat itu berbasiskan data aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Jadi real ya? Jadi betul-betul real, sehingganya kalau memang tidak ada masyarakat yang bisa menerima secara gratis siaran, dia sampaikan saja. Disampaikan saja di data dengan baik, signalnya diukur, data dengan baik, bersama-sama kita selesaikan. Dan saya yakin kalau datanya tersedia dengan baik, pemerintahan baru yang akan datang itu akan betul-betul berkonsentrasi menyelesaikan ini. Tapi kalau datanya hanya diambil begitu saja tanpa pendalaman yang benar, Random aja gitu random ya? aja, saya khawatir tidak akan selesai, bahkan berpotensi penyalahgunaan wewenang. Berbahaya itu. Begitu. Jadi Anda masih terus bekerja keras nih Iya. untuk menyelesaikan tugas sebagai KPI. Betul. Baik. Ini agak menyedihkan juga ya. Ternyata di 79 tahun merdeka ada 113 yang masih Belum merdeka. Belum merdeka, dan di Sumatera Selatan ada satu daerah ya. Belum merdeka artinya merdeka belum juga. belum mendapatkan akses siaran, informasi ya. siaran. Oke, mudah-mudahan ini menjadi PR bagi Sumatera Selatan juga, gubernurnya, bupatinya, juga daerah-daerah lain yang Siapapun yang terpilih. Iya. Siapapun yang mudah-mudahan, terpilih. Ya, mungkin bagus juga ya buat jor-joran kampanye ya Iya. untuk Ya, ya memang bagus. Ya, tapi memang nggak ada. bagus. Ya karena cuma yang lain kampanyenya sehat, pendidikan. Iya. Kayaknya kurang dapat perhatian. Tergantung siapa yang bisikin. Oke. Baik Bung Eja, terima kasih. Terima kasih. Waktunya udah jauh-jauh dari Jakarta kembali ke studio Iya. podcast Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi ini soal KPI ini. Saya juga sering berbicara dengan KPI Sumatera Selatan dan Iya. cukup Iya. respect juga kita. Mungkin Iya. masyarakat perlu tahu banyak ya mengenai informasi khususnya undang-undang penyiaran. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saudara Bung Eja. Baik, sekian saya akhiri opini jurnalis. Kita berjumpa pada sesi opini jurnalis mendatang. Terima kasih.